Di sini ketika kita pertama kali mengklik ikon aplikasi e-tambak pada HP kita, maka yang pertama muncul adalah splash screen e-tambak yang menampilkan logo dari aplikasi e-tambak itu tersendiri. Lalu kita akan selanjutnya akan diarahkan ke laman login. Di sini user akan mengisi email dan juga password. Kemudian setelah itu maka kita akan mengklik icon login. Apabila kita merupakan pengguna baru, maka kita tinggal mengklik registrasi dan menginput beberapa data seperti nama, email, username dan password. Untuk selanjutnya kita dapat mendapatkan akses ke menu utama. Ya, di sini kita masukkan dulu ya. Selanjutnya kita klik button registrasi. Nah, akan langsung muncul diarahkan ke login. Selanjutnya di sini tinggal kita memasukkan akun kita, yaitu email dan juga password yang sebelumnya telah kita registrasi. Ya, selanjutnya kita klik button login untuk langsung dapat mengakses aplikasi ini ya. Di sini ada beberapa fitur, yakni Ayo Belajar, Ayo Belajar, juga menampilkan informasi tentang terkait jenis udang dan artikel-artikel terkait budidaya udang. Ya, di sini ya. Ya, fitur Ayo Belajar di sini menyediakan terdapat beberapa jenis udang. Ya, jenis udang. Kita lanjutkan ke memilih jenis udang untuk kita tahu bagaimana cara perawatannya, mulai dari persiapan kolam terpal, penebaran benih dan informasi lainnya ya. Contohnya ini informasi terkait persiapan kotak terpal untuk budidaya udang fanny. Ya, di sini ada sekiranya beberapa informasi yang kita butuhkan untuk budidaya udang. Ya, kita selanjutnya di sini ada penebaran bibit unggul. Nah, ya, itu dia beberapa jenis ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita kembali dan kita akses beberapa informasi terkait beberapa jenis udang. Nah, ini merupakan udang galah. Di sini akan tampil nama udang, nama latin, periode panen, populasi tambak, parameter-parameter yang membantu mengoptimalkan hasil dari budidaya udang dan juga deskripsi dari udang tersebut. Nah, di sini kita masuk ke bagian artikel. Artikel di sini menyediakan beberapa artikel terkait yang dapat mengedukasi kita bagaimana caranya kita dapat membudidayakan udang dengan baik, dan informasi-informasi terkait dengan budidaya udang di Indonesia, perkembangan dan lain sebagainya, yang tentunya juga sangat bermanfaat. Ya, itulah tadi. Pada laman konsultasi ini, jika user atau pengguna mengaksesnya, maka terdapat dua pilihan, yaitu mulai aplikasi atau menutup aplikasi. Jika user atau pengguna ingin memulai konsultasi, maka harus memasukkan nama terlebih dahulu. Setelah itu, user atau pengguna memilih room konsultasi sesuai dengan pembahasan yang akan dikonsultasikan. Misalnya, user atau pengguna memilih room konsultasi perangkat. Maka, user dapat mengirim pesan, dan data teks tersebut akan terkirim ke data Firebase. Selanjutnya, data tersebut akan dibaca dan dikirimkan kembali. Pada laman monitoring e-tambak menampilkan parameter kualitas air pada tambak udang. Adapun perangkat monitoring melalui aplikasi ini
Di antaranya ialah intensitas cahaya, kadar DO atau oksigen terlarut, kadar pH atau keasaman, suhu udara, dan suhu air. Selanjutnya, pada laman ini juga menampilkan data dari hasil pengukuran perangkat sensor yang terintegrasi dengan aplikasi e-tambak. Perangkat sensor membaca data dan mengirimnya ke database Firebase, dan selanjutnya ditampilkan pada aplikasi. Jika user atau pengguna mengklik ikon logout pada aplikasi, maka akan muncul notifikasi pemberitahuan apakah user ingin melanjutkan aktivitas logout atau tidak. Jika user memilih ya, maka secara otomatis user akan keluar dari aplikasi. Sedangkan user memilih tidak, maka user akan kembali ke laman utama. Adapun operasi CRUD yang terdapat pada aplikasi ini ialah delete.